Halo teman-teman, balik lagi di podcast Taman Sains. Kali ini kita kedatangan dari pesisir, kita kedatangan dari beda jurusan dengan Mas Moh Tamimi. Ini mengambil judul Respon Pesantren di Daerah Pesisir Setimur Daya, Kabupaten Sumeneb terhadap eksploitasi lahan. Mas Tamimi ini dari jurusan apa? Dulu ketika saya menulis ini Oke. ketika menulis ini itu jurusan magister saya ya, iya. Pendidikan Agama Islam, konsentrasi kepesantrenan. Oke. Jadi pendidikan agama Islam konsentrasi kepesantrenan. Oke, mungkin Mas Tamimi bisa sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di sana, bisa ngejelasin kesibukannya apa sih, sekarang ngapain, terus kenapa mengambil penelitian ini? Aduh, gimana ya saya mau jelaskan ya. Begini teman-teman sekalian, saya itu profesi aslinya ya, itu seorang jurnalis. Saya seorang jurnalis sejak tahun 2018 akhir. Lama guys. Ya, sejak 2019 itu saya bekerja liputan itu khusus untuk tema-tema konservasi dan sains lingkungan. Nah, pada waktu itu sejak tahun 2019 juga itu saya lanjut kuliah lagi, lanjut S2 pada waktu itu. Nah, kan pesantrenan nih pada waktu itu kan, pesantrenan, saya kan sering liput ya, ada ya di mana ada masalah di situ ada saya mungkin ya. Di mana ada masalah di situ ada Mas Tamimi. Ada saya tuh. Nah, pada waktu itu ada para kaum Nahdliyin ya, kalangan NU itu menggelar Istighosah Kubro namanya. Di Sumeneb itu? Di Sumeneb. Oke. Itu di samping pesisir. Waktu itu saya kan posisi ya sedang kuliah, ya kalau lepas kuliah jadi jurnalis gitu. Nah, pada waktu itu saya sedang meliput sebenarnya, para Nahdliyin ini ribuan Pak gitu. Ya berapa ribu ya saya lupa, tapi ribuan jumlahnya. Tapi kalau 1000 pasti di atasnya lah. Insya Allah di atasnya. Nah, dia itu para Nahdliyin ini menolak keberadaan tambak udang pada waktu itu, karena tambak udang Timur Daya itu nggak ada di bahasa Indonesia, itu nggak ada, itu cuman sebutan orang sana. Oke. Kalau bahasa Maduranya itu disebut mordejah. Mordejah itu Mordejah. Mor itu temor. Oh, timur. Temor, tapi orang Madura biasa motong pertengahan ya. Temor jadi mor ya gitu. Oke. Bukan Wadimor ya? Bukan, saudara. Jadi Dajah itu Sedaya, Timur Daya, seluruh timur. Salah. Daya maksudnya itu bahasa Madura yang di Indonesia kan. Oke. Yang itu nggak ada di bahasa Madura, nggak ada di Indonesia. Oke. Itu bahasa aslinya itu Dajah. Dajah itu utara. Gitu. Oke. Jadi timur dan utara itu apa namanya? Tenggara ya? Utara. Kalau bahasa Indonesia. Nggak tahu. Timur dan Tenggara. Timur dan utara. Iya, di antara timur dan tenggara. Di antara timur dan utara, iya. Tengah-tengahnya. Iya, apa itu namanya? Ada logo sih. Apa? Biasanya logo mata angin. Iya, itu apa? Nggak tahu. Itu apakah tenggara atau di tengahnya kan? Iya. Timur laut apa? Timur laut itu. Nggak tahu aku. Itu ya? Utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat, daya. Ya, gitulah. Oke, intinya berarti begitu. sebenarnya mau ngomongin yang di antara selatan dan utara itu ya, iya. Terus tapi istilah sangsana mordejah. Istilah sana mordejah. Akhirnya mordejah. Akhirnya Mas Tamimi itu membahasa Indonesia kan atau dimasukkan ke dalam judul Setimur Daya. Iya, Timur Daya itu mencakup 4 kecamatan di Sumeneb itu. Oke. 4 kecamatan. Nah, para Nahdliyin dari 4 kecamatan inilah yang melakukan pergerakan penolakan terhadap tambak pada waktu itu. Ini kan orang-orang pesantren nih. Saya pikir pada waktu menarik juga nih jadi bahan penelitian saya kan. Kenapa harus orang pesantren gitu kan anggapannya? Kayak yang harus turun dan menolak gitu. Betul, kan pesantren kalau akhir-akhir ini ya yang saya tangkap itu
banyak diasumsikan dia sebatas lembaga pendidikan. Padahal kalau dalam kajian pesantrenan itu, pesantren itu meliputi lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga sosial. Jadi kalau bicara pesantren, misal orang pesantren, kiai atau santri ngurus pesantren aja lah, ngurus sekolahnya gitu. Oh, enggak seperti itu gitu. Karena pesantren itu kalau menurut Gus Dur itu adalah subculture. Apa? Subculture. Sub? Ya. Berarti di dalam budaya. Oke. Makanya apa yang dimaksud kebudayaan kan begitu. Kalau Raymond William itu bilang the whole way of life. Apa itu artinya, Mbak? The whole way of life. Way of life. Pandangan hidup suatu masyarakat, betul nggak ya? Nggak tahu. Itu kayaknya ini ya, kata-kata mutiara gitu nggak sih? Enggak. The way of life, apa? Kayak Anu Suzuki, way of life. The whole way of life. Seluruhnya pandangan hidup masyarakat. Nah, makanya pesantren itu sudah gitu. Dia bukan dipersempit sebagai hanya belajar agama aja. Sebenarnya kalau berarti yang sampean maksud ini pesantren ini ya udah dia bergerak semestinya gitu ya kalau di sini. Dia punya peran sosial begitu kan. Dia punya peran pendidikan. Dia punya peran dakwah keislaman. Karena di pesantren itu kan bukan sekedar nasab secara biologis ya, tapi nasab keilmuan juga sangat diperhatikan di pesantren. Ya, kamu berguru pada siapa, kamu berguru siapa, dan itu yang saya bicarakan itu pesantren tradisional. Yang bergerak tradisional. Bukan yang pesantren tiba-tiba ada itu lah ya. Ya mohon maaf ya pemirsa. Gak tahu ya, yang mana itu? Ya nggak tahu lah. Yang tiba-tiba ada gitu, padahal intinya ngomongin pesantren yang mana ini menolak terkait eksploitasi lahan. Betul. Ya. Nah, kalau di Sumeneb sendiri eksploitasi lahan itu dalam bentuk tambang ya? Tambak ikan ya? Maksudnya tambak ikan? Udang, ya? Tambak udang. Tambak udang itu gimana maksudnya? Dia babat semuanya lalu dijadikan tambak atau gimana? Bahkan kalau yang perkembangan terakhir nih ya. Sampai sekarang ya? Iya. Wow. Dia selalu berlanjut sejak asal mulanya itu sekitar tahun 2014 apa kayak gitu. Tapi mulai marak 2016 apa gitu. Dan sekarang itu hampir kalau kamu lihat peta ya, Google Maps atau Google Earth gitu, kamu lihat aja gitu, itu sangat gamblang sekali. Kamu lihat ujung timur Pulau Madura, itu adalah bagian Sumeneb. Itu hampir semua pesisirnya sudah menjadi tambak udang sekarang. Keresahannya apa Mas kalau semuanya dijadikan tambak udang? Banyak sekali ya, tentu. Anda bisa membayangkan. Minum dulu kayaknya ya. Anda bisa membayangkan apa yang terjadi ketika pesisir rusak. Apa rusak? Pesisir rusak. Ekosistem pesisir rusak, laut tercemar, apa yang akan terjadi? Lahan-lahan kita sudah nggak ada gitu kan. Maksudnya secara spesifiknya, entah ini kayak, ini nanti akan berdampak manusia kayak gampang tsunami atau gimana, paham nggak maksud aku? Iya. Jadi kita harus bisa sampaikan nih. Spesifik gitu ya. Jadi kan nggak semua orang nih paham ya Mas ya, maksudnya Allah cuman tambak udang doang gitu kan. Toh dia itu juga nggak merugikan aku. Dia juga tambak gini doang. Tidak ada polusi udara gitu kan. Mungkin menganggapnya gitu karena ini bukan pabrik semen gitu ya. Yang bisa kita kelihatan nih. Oh ini polusi kan kelihatan kalau pabrik semen. Kalau ini polusi udara ada, polusi air banyak. Jadi begini. Saya kan sering meninjau itu ya. Ya karena kerjaan saya pada konteks ini adalah peneliti tapi sekaligus jurnalis lingkungan ya. Jadi apa yang saya bicarakan mungkin ada yang spesifik ada di penelitian saya, ada yang mungkin tambah-tambah. Nanti kita akan drop ya liputan-liputannya Mas Tamimi di bawah. Jadi di sana itu kebanyakan ada yang legal, ada yang ilegal. Yang legal pun limbahnya itu tidak dikelola dengan baik ya. Dan saya melihat dari tambak udang itu, dia limbahnya yang masih hitam-hitam itu langsung dialirkan ke laut. Maka tentunya ada pencemaran laut. Dan lagi ya, ada destinasi wisata pantai yang anggap sajalah kita primadona ya di Sumeneb itu tercemar. Jadi kalau kamu masuk ke pantai itu ya, di
pintu masuknya, kanan dan kiri jalan pintu masuknya itu sudah tambak. Jadi ya bagaimana orang mau berwisata, senang-senang, refreshing ketika ada aroma bau dari tambak udang. Itu kan tambak udang kan bau banget ya. Iya, tambak udang ini dia itu yang mengeluarkan air yang hitam tadi. Nah, itu air hitam tadi itu dari apa, Mas? Maksudnya dari limbahnya. Limbah udang. Iya, jadi kan kolam itu kan. Jadi tambak udang itu kan bentuk kolam besar kolam, gitu kan. Nah, dalam beberapa lama dia kan pasti menghitam. Mungkin setelah dipanen atau apa. Dan itu beracun. Oh, itu beracun? Jelas. Maksudnya beracunnya tuh dari segi apa, Mas? Kan itu kan dari udang sendiri ya? Nggak ngerti ya, kalau disuruh rincian kimianya saya nggak akan tahu. Berarti sebenarnya yang beracun itu bukan karena dia membudidaya udang yang di situ, tapi hasil limbahnya itu beracun gitu ya? Iya. Dia menghitam sekali dan bau pekat sekali. Dan teman-teman ya mungkin ada yang dari sebenarnya bisa cek, bisa jalan gitu ya. Saya dulu kan cuma muter jalan gitu. Dan tanpa ekonominya, misal penghasilan orang-orang pesisir itu ya banyak yang habis, sudah tergerus gitu kan. Biasanya orang yang melaut gitu kan, sandar apa? Perahu gitu. Ya mau sandar gimana coba, kan bau toh. Terus misalnya ada daerah ini, kayaknya saya tulis di ini, dia itu penghasil terasi yang daerah Totaleh kalau nggak salah. Totaleh itu nama dusun di Dungke apa ya, di kecamatan Dungke apa kalau nggak salah. Dia itu penghasil terasi yang sangat banyak ya. Jadi orang kalau mencari udang-udang kecil gitu buat bahan dasar terasi itu dulunya sebelum ada tambak itu banyak sekali. Nyirok. Gini tuh banyak. Nah sekarang setelah ada tambak? Setelah tambak, ya sulit banget. Jadi gini, bahkan coba habis. Coba aku sedikit nangkep buat teman-teman ya, teman-teman akrab. Kan otak kita rendah. Nggak, maksudnya biar lebih simpel. Aku juga mencoba memahami ya. Berarti sebenarnya tambak udang ini nggak perlu ada tambak, kita bisa langsung dari laut gitu ya, harusnya. Kalau untuk bertahan hidup, pembuatan terasi dan segala macam itu bisa aja dari laut, nggak perlu harus ada tambak. Saya gimana ya bicaranya? Kalau dalam ekologi politik itu ya ada 4 pertanyaan penting. Apa pertanyaannya? Siapa memiliki apa gitu? Siapa melakukan apa? Dan siapa mendapatkan apa dan untuk apa hasil yang didapatkan itu? Kalau mohon maaf ya kalau ada yang sama atau saya akan berdasarkan ingatan yang lanjut Mas. Lalu pemilik tambak ini biasanya adalah perusahaan. Nah, perusahaannya ya orang luar. Ya ada yang orang dalam gitu kan. Makanya disebut oligarki mini ini, oligarki lokal ini. Dia itu mengeksploitasi lahan di sana, tanahnya, status tanahnya itu ada yang dibeli mahal, ada yang disewa tapi dirusak gitu kan. Kan ada yang pas awal pembebasan lahan lah ya, dia itu kan wacananya itu ya dibangun bahwa di situ itu tanah gersang gitu kan. Mending kan jual mahal. Ada yang sampai langsung tukar umroh apa kayak gitu. Kalau diumrohkan uangnya, ada yang langsung ditukar mobil gitu. Pokoknya dalam harga normalnya di masyarakat itu sangat mahal sekali begitu kan. Dan orang ya tergiur, dan itu juga yang menjadikan perpecahan di antara masyarakat. Jadi dampak domino dari pembangunan tambak ini sangat banyak sekali sebenarnya, Mbak. Jadi saya inginnya bicara fokus tapi malah kemana-mana ya. Gak apa-apa, itu justru menjadi latar belakang kenapa ini penting diteliti kan. Dari situ kan dampak sosialnya kan. Jadi kadang bertengkar karena tanah ini, saling rebut, saling klaim, yang satu membolehkan, satu tidak, ya memecah persaudaraan. Kan di Madura itu ada, di sini ada kan teman saya itu kan membangun wacana gitu ya. Wacana yang dibangun apa kan gitu. Wacana itu tanah sangkol gitu. Artinya? Tanah sangkol itu arti dasarnya adalah tanah warisan dari orang tua. Tapi tanah sangkol ini yang diberikan sebenarnya tidak boleh dijual karena dia akan memberikan tulah bala kayak gitu. Nah,
kehadiran perusahaan seperti ini yang mengeksploitasi dengan uangnya yang banyak gitu ya, itu memporak-porandakan semuanya itu ya kan. Dan banyak yang terjadi itu bertengkar ya itu batas lahan, bahkan itu yang dibeli ada yang disewa. Misal saya tanya itu pada begitu, jadi lahannya itu kan ada bertahap-tahap gitu kan, kalau lahan kan disewa ke sini kan beda pemilikan toh. Milik ini, milik itu, milik siapa gitu. Itu disewa sepanjang sisi Besantar. Setelah disewa berapa 5 tahun kalau nggak salah. Disewa, setelah disewa lalu dia digarap, dijadikan tambak udang, jadi kolam-kolam kan di beton gitu kan Pak. Batasnya hilang. Jadi kepemilikan lahannya gimana dong? Nah setelah biasanya nih, kalau nggak salah ingat saya itu, ketika sudah dibuat tambak udang itu lahannya rusak. Jadi karena dari beton itu juga. Beton itu juga, dan terus itu limbahnya udang ini cairan, ya mungkin cairan kimia kan pakannya, kan peletnya segala macam kan Mbak. Iya, ini aku ada sambil nyari ya. Sebenarnya limbah udang itu kenapa dampak limbah udang itu sangat ini, karena kalau anggapannya gini lah, kita mau melihara sesuatu itu kan kita juga harus kasih makan ekstra ya, apalagi dia udang laut ya dia kan. Udang Faname biasanya. Apa? Udang Faname namanya. Berarti laut apa bukan? Tahu? Nggak tahu ya. Tawar ya? Nggak tahu ya, tawar apa enggak ya? Tapi kayaknya itu nggak tahu. Pokoknya intinya selama pengelolaan udang itu pasti ada penggunaan pestisida atau kimia. Nah kita nggak tahu nih, mungkin perusahaan-perusahaan yang limbahnya hitam dan limbahnya yang bau nyengat itu ya pasti menggunakan limbah-limbah yang tidak baik atau anorganik gitu. Kalau limbah organik itu bisa diurai. Berarti kan kalau nggak yang kayak gitu masuknya anorganik nggak sih Mas? Apalagi dia mengiritasi kulit. Iya benar. Iya kan? Terus juga buat intinya dia bikin alergi dan segala macam itu. Ini aku ada baca. Terus juga ada kontaminasi, dia ada masuk ke bahan kimia, kontaminasi logam berat. Iya kan, ya. Amdalnya juga nyaris semuanya kayaknya kalau ditanya amdal itu nggak ada yang bisa menunjukkan sejauh yang saya ketahui ya. Makanya harusnya limbah kan itu diolah ya Mbak. Kalau dia skala industri PT atau CV kan harus ada pengolahan limbah. Tapi yang saya lihat itu kan langsung dibuang gitu ya? Langsung dibuang, itu ada kayak aliran gitu ke langsung di apa ya namanya ya. Ya langsung masuk aja ke laut. Iya langsung gitu. Dibuang ke laut gitu. Ya ke lautnya ya hitam, ikan-ikannya kabur dong. Iya, ya mau gimana, orang itu udah kayak sampah, siapa yang mau makan di situ, ikannya ya kan. Nah kalau untuk ini peran pesantrennya atau kayak pemuda Nahdien ya itu sampai mana Mas kalau terkait ini yang sampean teliti? Kalau di sini ya, nah bahkan yang melawan itu adalah orang-orang pesantren, karena yang dimaksud orang pesantren itu ya harus saya perjelas ya, bukan sekedar orang yang nyantri, santri aktif maksudnya di pesantren. Bahkan orang-orang di sekitarnya pesantren pun disebut orang-orang pesantren, karena kembali ke depan lagi dia adalah subkultur itu ya. Jadi orang meskipun lulus pesantren dari mana, misal sudah lulus dari pesantren, sudah berhenti mondok atau tidak mondok, tapi sekolah di pesantren ya tetap dia dibilang orang pesantren, tetap karena lingkungannya ya, budayanya juga ya. Dibilang. Nah, di pesantren itu kan yang apa ya, tokoh lah ya, berpengaruh. Itulah kiainya gitu. Kiainya, terus jadi yang dibangun narasinya juga dari kalangan pesantren, misal Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, jadi mencegah kerusakan lebih baik daripada. Intinya ada ini ya unsur-unsur religi di dalamnya ya, di dalam Islam yang kaidah-kaidahnya. Usul fiqh, al-maslahatul ammah afdalu, gimana maslahatul fardiyah gitu. Apa kemaslahatan umum itu harus lebih diutamakan dari kebutuhan pribadi kayak gitu kan. Dan itu banyak di literatur pesantren seperti itu. Makanya masa ada tapi pesantren kan nggak bergerak. Nah di Madura itu sebenarnya perjuangan pesantren untuk melawan para eksploitasi lahan itu banyak. Bahkan pada tahun berapa ya,
sebelum tahun 2000 saya lupa apa 80-an gitu, ada yang dapat hadiah Kalpataru gitu pesantren. Yang karena dia memperjuangkan itu lingkungan hidup. Nah, sampai sekarang berarti? Iya, sampai sekarang itu masih aktif. Pesantren yang tadi. Tapi yang di pesantren ini kan yang itu adalah pesantren lain ya. Iya. Yang saya kalau yang ini yang melakukan pergerakan itu kan makanya para santri. Jadi meskipun jadi kiai sebenarnya di kalangan pesantren dia disebut santri. Santrinya siapa? Makanya nasab keilmuan yang tadi saya sebut. Santrinya siapa? Jadi disebut jaringan santri ya, membangun jaringan santri penelitian saya. Jadi mereka itu berjaring sama santri itu. Jaringan santri itu kuat ya di Madura itu. Jadi santri sana, santri sana. Jadi ketika kiai sebagai tokoh utamanya berdakwah seperti ini, biasanya santrinya ikut gitu. Kalau dalam praktek apa yang mereka lakukan, Mas? Maksudnya untuk menolak itu? Ya menghadang langsung iya. Kayak jangan masuk. Iya. Nah, tapi ini sebenarnya di penjelasan selanjutnya ya. Gak apa-apa. Ada gerakan langit namanya. Gak apa-apa. Tapi nggak ada di sini karena ini saya bilang pecahan kan. Oh iya boleh. Jadi sebenarnya ini kan cuman masih respon pesantrennya ya. Oh iya. Perlawanan pesantren saya nulis di segmen yang beda lagi sebenarnya. Itu yang akan dijadikan buku itu. Beda ya? Iya ya itu. Itu yang akan dijadikan buku. Gak apa-apa, disampaikan aja nanti. Kalau udah terbit kita langsung masukin nih linknya di dalam Iya deskripsi. kayak gitu. Ini kan gimana respon ini awalnya kan responnya pesantren itu kan. Makanya satu dia membangun jaringan santri gitu kan. Ya membangun wacana yang dianut juga pasti bukan politik global atau apalah ya, tapi pasti dengan ruang lingkup gimana kajian-kajian pesantren melihat hal ini, dan itu banyak ditemui seperti salah satunya yang saya sebut tadi gitu. Oke. Yang mana punya saya? Emang berarti kayak ya udah memang mereka turun langsung menghadang dan itu sampai konsolidasi gitu. Konsolidasi iya. Jadi membuat buku secara akademis ada. Dia membuat buku rebutan lahan pesisir kalau nggak salah. Oke, nanti itu ada bukunya itu. Jadi dari perjuangan terus ada yang door to door pergerakannya ada gitu kan. Langsung dituju siapa. Ada yang bangun jaringannya antar kiai ada gitu kan. Ada yang pakai gerakan langit. Nah ya percaya atau tidak, gerakan mistik lah. Oke. Jadi kalau dalam teorinya itu kan gerakan massa gitu kan. Oke. Gerakan massa itu biasanya dibangun atas argumen yang rasional. Oke. Nah, dia ketawa jadi aku ikut ketawa nih. Di sini itu ya dalam rasionalisme yang kita anut mungkin ya sekarang itu ya nggak rasional karena dia menggunakan gerakan langit itu ya didoain apa gitulah ya doa supaya akhirnya ketika ngebor nggak keluar supaya alatnya rusak. Oke, intinya supaya dapat azab ya, lah. seperti kayak dukun lah. Oke. Kalau boleh, ya mohon maaf ya. Ya. Tapi kan posisinya ini ya, tapi dari segi agama ya. Iya. Anggap aja dia berdoa gitu kan, supaya orang ini dapat azab lah, seenggaknya tobatlah mereka ini gitulah ya. Klinik ya, mungkin kekuatan klinik ya. Tapi yang anggap saja ilmu klinik putih lah ya. Klinik putih. Ya, tapi saya baca di siapa ya? William siapa kayak gitu. Aku lupa. Religious Life apa judul bukunya? Saya ambil dari situ gerakan. Tapi bahasa mereka yang saya sebut itu kan saya menemukan istilah itu dari mereka. Okay. Apa yang dengan lakukan ketika melihat hal ini kan gitu pertanyaannya. Ya cerita begini. Alam ini ya kan kayak gitu kan. Alam ini kan bukan hanya sesuatu yang tampak, tapi ada alam yang dibaliknya sesuatu yang tidak tampak, yang mungkin kalau saya salah mohon dicek ya, yang irasional gitu ya, yang secara nalar ada mungkin yang mistis dan yang mistis gitu itu ya. Ada ya ruh mungkin di balik pohon-pohon dan di balik apa semuanya itu ada jin-jinnya kayak gitu kan, dan itu semuanya kita harus menjaga semuanya itu, menjaga keseimbangan gitu kan. Pokoknya macam-macam. Ada istilah ya itu. Kalau saya mengistilahkan gerakan langit. Gerakan langit, guys.
Jadi sebenarnya berarti sampean tuh wawancara terus juga menganalisis turun langsung juga ya? Ya iyalah. Melihat langsung. Ya kan ini penelitiannya kualitatif lapangan. Oh, kualitatif lapangan. Oke. Ada ya kualitatif lapangan ya? Ada ya? Aku nanya. Ya ada. Oke, ada guys kualitatif lapangan. Sebenarnya pesantren ini memang menarik sih kalau mau kita ngomongin di Madura ya, apalagi jajaran Madura itu agamanya adalah NU. Iya. Ya kan? Dan pergerakan mereka ini benar-benar ya turut diapresiasi lah yang tadi sudah mendapatkan Kalpataru. Tapi itu berarti bergerak sampai sekarang ya Mas ya? Iya. Dan maksudnya gini, itu pergerakannya udah lama gitu loh. Gak ada perubahan. Perubahan seperti apa yang dimaksud? Ya ini, orang-orang ini. Yang saya lihat mereka konsisten sampai sekarang kan. Melakukan gerak. Bahkan kalau di sekolahnya itu ada di pesantren itu punya SMA gitu. Itu nol plastik. Wow. Keren banget. Di pesantren itu. Jadi satu SMA tapi itu. Udah kayak gitu yang perusahaan tambak ini masih tetap jalan. Nah, bentar dulu. Oke. Ini adalah pesantren yang berbeda. Kan banyak pesantren ya. Iya. Karena kamu tanya yang dapat Kalpataru, saya jawabnya itu kan. Kalau yang ini pesantren yang di daerah pesisir. Oke. Kalau yang lain bukan daerah. Kalau ini kan bagaimana para kiai pesisir itu memang benar-benar berkonsolidasi. Iya. Dia bahkan istiwa Saupro itu bukan di masjid, di tambaknya langsung. Di apa? Di tambaknya. Apa melakukan apa? Istiwasah. Istiwasah. Istiwasah kubro. Tahlilan, tahu nggak tahlilan? Oh, tahlilan. Ya kayak tahlilan. Melakukan tahlilan di pesisir. Langsung di lokasi tambaknya. Keren banget. Jadi. Tapi kok kayak gitu juga mundur. Kak mundur gimana? Maksudnya yang si tambaknya ini. Ya berhenti satu hari. Keesokan harinya garap lagi. Ya kan ampun. berarti dia kan orang kuat kan. Benar. Apa strongman apa istilahnya ya? Ya, lokal strongman ya. Orang lokal tapi yang kuat gitu kan. Bisa jadi orang-orang yang mungkin orang lokal ini punya jaringan ke pusat misal, atau jaringan gurita bisnis yang sangat besar. Kita melawan gurita bisnis kan sangat sulit ya. Itu kan judul asli, judul utuh tesis saya itu kan pesantren vis-a-vis oligarki gitu ya. Iya, nanti kita bahas itu Mas, jangan di sini. Nanti aja, itu kayaknya seru deh. Iya, tapi ya sebenarnya kalau saya baca ulang masih abal-abal itu. Enggak lah, nggak ada yang abal-abal. Intinya kita sudah memaksimalkan. Oh iya, aku mau nanya. Ini kan respon pesantren ya. Maksud aku ketika mereka melakukan penolakan dan segala macam, kayak ada nggak dampak negatif ke mereka juga? Kayak misalkan mereka diteror dan segala tentu macam. aja. Bahkan diadu. Adu domba. Iya, yang paling mujarab itu yang diadu itulah. Paling mujarab untuk menghancurkan pergerakan ya, menghentikan pergerakan. Ya diadu domba gitu kan. Antara yang pro sama yang enggak ya. Tapi kan posisinya ini kan mereka yang pesantren ini kan banyak. Maksudnya kan ya meyakini itu gitu loh. Terus yang pro ini kan karena dari segi keuangan ya mereka udah salah satunya ya. Ya karena memang gini, kadang saya juga bingung ya. Tanah di Madura, di wilayah pesisir memang mungkin ya kalau dibanding dengan Jawa ya, kurang subur. Oke. Untuk tanaman tertentu ya. Tapi nggak tahu kurang subur itu gimana gitu kan. Karena bahkan yang terjadi sekarang itu kan banyak orang Madura menjaga toko kelontong, toko Madura, tahu nggak? Iya, tahu. Jadi dulu ini mungkin secara kebudayaan. Di Madura itu kalau nikah, ya mungkin melenceng sedikit atau enggak ya. Di Madura itu kalau jadi doktrinnya menikah dulu baru kerja gitu. Oh. Jadi menikah, rezeki akan ikut. Kalau mungkin di Jawa ya, atau mungkin nggak tahu. Jadi ya, punya kerjaan dulu gitu kan. Semacam punya anak, nanti banyak anak, banyak rezeki gitu. Ya mungkin sebenarnya gitulah. Jadi intinya karena kenapa? Jadi rezekinya orang berdua gitulah ya. Tapi saya pikir-pikir nih ya, kenapa orang Madura bisa
bagi kita yang agak-agak muda ini ya, ya setengah tua, setengah muda lah. Iya kan mungkin nggak terima ya. Istri atau keluarga saya misal, mau dikasih makan apa gitu kan kalau nggak kan. Ketika saya pikir-pikir, kenapa orang Madura bisa dengan mudahnya bilang seperti itu ya? Karena mereka itu kan masyarakat petani ya. Jadi bagi orang Madura yang tidak punya pekerjaan ya, itu adalah yang tidak punya gaji bulanan itu. Tapi mereka bertani gitu loh. Jadi kalau bertani itu dianggap nggak punya kerjaan gitu kan. Terus kalau nikah ya ikut orang tua. Maksudnya kalau orang tuanya nyabit rumput, ya ikut nyabit rumput, melihara sapi. Kan orang Madura biasanya yang menengah ke bawah atau menengah ke samping gitu ya. Itu kan biasanya selain bertani biasanya melihara sapi kan. Kan kayak gitu. Jadi secara bulanan dia tidak punya gaji bulanan, memang benar. Tapi dia punya lahan. Biasanya kan sangkolan itu tanahnya. Nah, kalau tanahnya sudah habis dibuat tambah dijual, apa yang mau diberikan kepada anak cucunya? Kan nggak ada toh. Bahkan narasi yang dibangun, bahkan orang Madura kan juga sangat mungkin ya. Salah satu cita-cita anak-anak orang Madura adalah menghajikan orang tuanya mungkin. Nah, itu yang digunakan juga oleh para investor. Gitu. Berarti mereka ini sebenarnya pintar juga ya, kayak membaca situasi dan kebutuhan. Iya, gitu. kalau nggak gitu nggak masuk. Betul. Jadi memang kalau kita masuk ke dalam behavior itu memang ini sih. Ya sulit. Mungkin ada orang yang komunikasi atau sosiologi? Itu masuk ke psikologi komunikasi. Oh iya, itu dia. Karena ya mau nggak mau namanya perusahaan kan harus memberikan apa yang ya kalau cuman umroh doang itu hal sepele. Iya ya kan, sih? Kan dibilang gini ya, bayangkan Tegal lahan yang sedikit gitu kan, yang tidak begitu produktif, buat apa? Benar. Ya kan? Mau di taman menjatuhkan mentalnya derajat kan? Sebagai seorang petani, buat apa? Mending kan dijual, buat umroh, buat beli mobil gitu kan? Benar. Anda dapat uang banyak. Kalau nanti belum tentu ada yang beli sebanyak ini, kan kayak gitu. Benar. Jadi orang kan, apalagi orang yang keuangannya masih harus sering dihitung ya. Iya. Yang kalau beli pasti dilihat labelnya itu kan. Iya. Beda kalau yang sudah berapa itu harganya, itu kan beda lagi. Pasti ya sebagai manusia biasa yang butuh money gitu, pasti kepikiran dong harga yang sangat mahal di luar kewajaran gitu kan. Tapi efeknya ke belakang kan banyak banget. Benar. Ya ke anak cucunya itu. Sekarang di Madura itu sudah banyak ditemui ya. Setelah menikah itu langsung jaga warung. Bikin warung di kota-kota besar, warung Madura itu loh. Akhirnya nggak ada orang di sana. Kan perlahan masyarakat di sekitar ini kan mulai tersisih kan. Benar. Dia sudah mau balik misal, mohon maaf ya, misal bisnisnya bangkrut misal. Dia mau kerja apa di rumahnya sendiri ketika yang tersisa hanyalah lahan pekarangannya saja kan. Lahan pertanian sudah nggak ada kan. Mau kerja apa? Kalau dulu misal gagal lah misal pulang, ya kembali bertani gitu kan. Sebagai tempat kalau memang tidak mungkin dianggap petani itu susah mungkin ya. Masih ada tempat pelarian tani karena ada di Madura itu Atana. Ya atau kengateking Atana, Atani Hatana gitu. Atani Hatana atau kengateking. Artinya seru. Kalau arti apa namanya ya? Arti bahasa Indonesia. Perkata itu loh. Istilah umum kan jadi susah ya bagi saya. Orang yang berdagang itu berdaging gitu kan. Orang yang bertani memasak gitu. Maksudnya kalau orang bertani itu nggak akan kelaparan gitu loh. Dia punya hasil taninya untuk dimakan. Cuman kalau bagi orang Madura ya tidak punya uang ya. Tidak punya uang secara fisik, tapi secara kebutuhan perut dia terpenuhi gitu loh. Tapi ada yang nyesel nggak? Banyak dong. Iya karena ini pas main wawancara itu dia posisinya nyesel. Yang wawancara ya. Ada nggak yang pas? Yang wawancara untuk penelitian ini atau? Ya bebas, pokoknya pernah. Soalnya begini, kenapa dia menyesal? Kadang karena menjualnya itu dipaksa gitu loh.
Oh. Diancam sana sini, kalau kamu nggak jual akan makanya biasanya pakai kekuatan orang lokal juga, pakai saudaranya gitu. Sehingga kadang orang berpikir ketika mau menjual lahan, sebenarnya dia tidak mau menjual ya. Tapi karena dipaksa, kalau kamu nggak jual, kita putus hubungan misalnya ini ya. Ada beneran kayak gitu. Karena ini ya sesama saudara gitu ya. Iya, jadi orang itu berpikir, daripada saya putus hubungan dengan keluarga ya, mending saya kehilangan tanah, menjual tanah. Apalah arti tanah itu demi hubungan keluarga kayak gitu. Benar-benar. Dia diletakkan pada suasana diplomatis ya kan? Iya. Diplomatis ya. Apa? Dilematis. Dilematis kok diplomatis, boy. HI dong. HI. Betul. Ya kayak gitu kan. Dia dilema banget ya pastinya namanya, apalagi orang-orang kayak gitu. Di daerah sana kalau menurut aku kan emang ya udah memang penghasilannya itu dan nggak ada lagi gitu kan. Iya, ada juga yang terpaksa karena posisi tanah, misal gini nih. Tanah begini nih ya. Ini dijual, ini enggak. Iya, kayak gini. Ini kan sudah dikepung nih ya. Mau masuk nggak dikasih akses jalan. Oh. Terus gimana? Ya pada akhirnya mau nggak dikasih akses jalan. Iya biasanya. Jadi orang kan mau bertani pun ini sudah dikepung tambaknya misal, nggak produktif juga tuh. Jadi kan ya pada akhirnya mau nggak mau dijual lagi. Jadi banyak cara lah yang digunakan oleh para istilahnya pengembang, investor, pengusaha. Sampean Sumenep. Iya. Berarti memang di lingkungan sampean kayak gini. Ini lingkungan sampean apa agak jauh gitu? Agak jauh sih, di pesisir. Pesisir ya. Oh, sampean di agak ke tengah dikit. Agak ke tengah. Ini di daerah pesisir utara sampai ke timur. Oke, sampai ke timur. Dan sampai sekarang pergerakan maksudnya orang-orang pesantren ini masih bergerak sampai sekarang ya? Ya, wacana tetap hidup sampai sekarang. Dan yang terbaru itu kan yang rame-rame itu loh, yang tambak garam reklamasi itu. Oh iya. Ya kan? Kenapa itu? Itu ada reklamasi. Di daerah Sumenep juga? Di Sumenep juga, ada berapa puluh hektar gitu. Itu Sumenep ini besar ya Mas ya? Iya, jadi kayak di sini akan dialihfungsikan untuk tambak, nanti di sini garam gitu-gitu ya, apa gimana? Iya, Madura kan terkenal dengan Pulau Garam ya. Iya. Jadi ada beberapa daerah itu yang kurang puas ya garamnya segitu banyak. Enggak, jadi kan garam konsumsi katanya. Lah iya. Bahkan kelebihan mungkin kalau garam konsumsi itu. Iya, kita makan garam berapa banyak sih perasaan? Tapi kan yang katanya nih kalau bisa garam, tapi kan kita nggak bahas garam. Yang kurang itu garam industri, bukan garam konsumsi. Katanya juga kalau di Madura itu garam konsumsi, meskipun ini masih diperdebatkan dan segala macam. Tapi kan kita mungkin nggak bahas garam secara spesifik ya pada kesempatan. Intinya pergerakan dari pesantren itu masih ada ya sampai sekarang dan dilema juga ya. Berarti mereka kan ini udah bergerak nih, dan sebagai nelayan itu harus lebih jauh lagi berarti kalau mau. Iya benar. Oh ya, saya jadi ingat karena ditanya nelayan. Berarti harus lebih jauh lagi tuh. Iya, jadi nelayan-nelayan. Nanti kira-kira lebih jauh lagi nanti nyampe Pulau NTT kayaknya tuh. Tapi ada daerah Sumenep itu yang hampir Kalimantan ada bener loh. Oh iya. Jadi Sumenep, kan dia naik kan emang agak set gitu kan dia. Jadi Sumenep itu kan meskipun dia secara administratif Sumenep mungkin mayoritas suku Madura ya, tapi suku Bugis itu ada, suku Mandar itu ada gitu kan. Daerah pulau ada sekitar 125 pulau apa kayak gitu di Sumenep itu. Yang luar Sumenep? Ya se-Sumenep itu loh. Bukan, maksudnya dalam Sumenep ada banyak pulau. Iya, pokoknya sekitar yang berpenghuni itu 70 pulau. Tapi orang-orang dari luar Sumenep juga masuk gitu ya? Kebanyakan Bugis dalam kepulauan itu ya ada yang Bugis, ada yang bahkan kalau orang-orang pulau itu ada yang nggak bisa Madura gitu kan. Berlayarnya sampai mana? Apa? Berlayarnya berarti lebih jauh ya? Iya, kamu kalau berlayar daerah Sumenep aja 1 hari itu nggak cukup. Bahkan mungkin 1 minggu nggak cukup. Karena saya pernah itu hampir nyampe Kalimantan, berapa naik kapal laut itu 16 jam apa ya? 16 jam? Iya bu, saya ini lama banget. Dia sama liputan apa waktu itu. Ya gitu ya, nggak bahas ini.
Berarti intinya yang masih berprofesi sebagai nelayan itu dia kerjanya lebih ekstra dan juga lebih jauh gitu ya? Iya benar. Jadi tangkapannya katanya itu selain udang itu kan menurun ya. Okay. Bahkan kalau yang tapi nggak dibahas karena kejadiannya setelah pasca penelitian ini ya. Oh, okay. Yang penawar garam itu dia kan apa ya, nelayan perempuan lah ya. Maksudnya nelayan, dia itu mencari kayak kerang laut gitu loh. Kerang laut atau apa yang besar itu loh, hewan laut, apa namanya, tripang. Kayak orang cari tripang itu kan banyak di daerah yang sedang ramai itu kan, dia kan para perempuan ya yang menyelam sampai sedada kayak gini kan, cari pakai tangan kan. Ya itu seperti kata Mbak tadi, dia semakin ke tengah karena ya itu buat tambah garam yang terbaru gitu ya. Kalau yang contoh yang saya temui ya yang udang itu, yang udang untuk buat terasi itu, udang banyak pokok secara sosial iya, secara lingkungan iya, pokoknya efek dominonya banyak sekali. Apa sih istilah anunya, butterfly effect gitu. Tapi aku konsumsi terasi Mas, maksud aku tuh gini sebenarnya untuk gini loh, untuk memproduksi terasi itu kan sebenarnya sah-sah aja ya kan, tapi cara pengelolaannya yang salah gitu kan maksud Anda? Bukan, atau bahan gimana? bakunya habis. Oke. Jadi terasi itu udang kecil. Yang diambil di laut, bukan dari tambak. Terasi itu diambil dari laut? Iya, jadi udang-udang kecil yang di bagian pinggir laut itu banyak udang-udang kecil. Kecil diambil banget. Lalu oleh para nelayan lokal sana. Yang nggak dibudidaya. Yang tambak ini? Yang budidaya beda lagi. Itu yang tambak udang ini? Itu kebanyakan namanya udang faname. Ya, berarti yang tambak ini mereka pakai hasil produknya ini adalah terasi juga? Bukan. Bukan, berarti dijual apa? Udangnya. Jadi udangnya yang dijual. Jadi kalau yang saya bilang terasi itu biar clear ya. Sip. Clear and clear. Jadi kalau yang saya bilang terasi itu, yang ambil udang itu adalah para nelayan lokal. Akhirnya diproduksi jadi terasi. Jadi terasi dibuat sendiri, bukan industri, bukan skala industri. Kalau tambak udang ini kan skala industri, dia pakai CV, pakai PT. Tapi ada juga yang ya orang setempat yang coba buat keberuntungan bikin tambak juga, itu banyak juga gitu kan. Intinya tambak udang ini produknya itu bukan udang terasi. Bukan, tapi dijual udangnya. Dijual udangnya yang sudah besar gitu. Diekspor dan kayak gitu. Berarti aku agak salah miskom ya. Jadi tadi aku kira tambak udang ini itu hasil akhirnya adalah terasi. Bukan. Jadi terasi itu cuman rumahan gitu loh. Paham. Kan di Madura itu ada juga petis, gitu kan, bahan olahan ikan petis Madura, tahu nggak? Petis aku juga beli, petis Madura. Ya kan, beda itu sekali dari sari tongkol nggak sih? Katanya macam-macam lah, jadi banyak jenisnya itu. Sari-sari ikan gitu nggak sih? Airnya apa gitu? Air ya, sarinya. Aku coba ngejelasin ke teman-teman akrab dulu ya. Jadi sebenarnya Mas Tamimi ini mencoba untuk melihat respon pesantren di daerah pesisir Timur Daya. Nah, Timur Daya tuh di mana? Antara utara dan timur. Ini ya, timur laut. Jadi sepanjang situ, ya kan? Bener kan? Bener. Nah, itu dilihat tuh bagaimana respon pesantren atau atau masyarakat pesantren di sana terhadap eksploitasi lahan. Yang dimaksud eksploitasi lahan di sini adalah adanya pembabatan lahan untuk kebutuhan skala besar, kebutuhan industrialisasi, kebutuhan orang-orang penting lah. Jadi eksploitasi lahan itu tidak hanya sebatas membabat, tapi juga merugikan orang lain kayak gitu. Yang mana ini dijadikan sebagai tambak udang. Nah, tambak udangnya ini nanti akan dijual entah kemana, kita nggak tahu ya, kayak gitu. Dan yang merugikannya adalah ketika limbah dari tambak udang ini tidak didaur ulang.
Jadi limbahnya ini langsung nih dibuang ke laut, akhirnya lautnya tercemar, masyarakat susah nyari ikan, ya kan. Terus juga kita nggak ada yang tahu entar suatu saat nanti kalau misalkan anak-anak kita sudah besar dan segala macam, ada nggak ikan yang hidup di situ ya, atau kulit-kulit kita nggak nyampe analisis ke sana ya. Tapi kalau aku lihat di jurnal juga, itu juga bisa berdampak ke iritasi kulit dan segala macam karena apa tadi ngomongnya kontaminasi logam beratnya juga banyak. Nah itu tadi aku logam beratnya, kontaminasi logam beratnya juga banyak dan segala macam, dan itu yang beracun itu tadi. Apalagi kebutuhan masyarakat di Sumeneb itu adalah bertani, terus juga nelayan, kayak gitu, betul? Iya betul. Pokok satu sisi kerugian lingkungannya itu, belum lagi kerugian sosial. Belum lagi yang kerugian sosial. Saya sebut sedikit tadi ya. Iya. Gimana? Banyak sih sosialnya tadi yang berantem. Iya. Ini kita udah 46 menit, Mas. Ternyata lama ya. Dari tadi antum ngomong kamu kira cuma 5 menit nih. Gitu ya teman-teman. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Tamimi pengen ngungkapin atau menjelaskan kepada teman-teman akrab supaya agak paham nih, maksudnya kenapa sih kita perlu ngomongin soal ini terus-menerus kayak gitu. Saya jadi bingung. Tetot. Intinya memperjuangkan ruang hidup kita itu adalah memperjuangkan diri kita sendiri gitu. Kalau ruang hidup kita rusak, ya pada akhirnya kita juga yang kita mau tinggal di mana gitu kan. Disitulah tempat kita hidup, disitulah tempat kita berpijak, disitulah juga kita mencari suaka gitu kan. Kalau alam rusak, ya semuanya rusak gitu kan. Apa yang tersisa? Kalau kita cuma melihat industri ya, apalagi industri datang gitu kan, dengan dengan iming-iming mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan daerah segala macam. Nah, tanya di daerah-daerah yang dieksploitasi kayak gitu, nggak kaya-kaya tuh. Dilihat ditambang iya, ditambah iya. Di mana mereka yang kaya? Yang hasil siapa? Ya korporatnya tadi. Mereka yang hasil ketika alamnya sudah rusak. Seandainya dia orang Jakarta, dia tinggal pulang ke Jakarta. Alamnya rusak, siapa yang menanggung? Masyarakat juga. Dan ketika seperti itu, lalu mungkin pemerintah yang lain ya akan bilang, mari kita rawat alam kita, kembalikan alam kita, regulasi alam kita bersama-sama gitu kan. Padahal siapa yang bersalah gitu kan. Jadi mereka yang mengambil keuntungan dari lahan kita, ruang hidup kita, lalu kita yang harus membiayai kos kerusakan yang mereka perbuat. Dan ini sungguh tidak adil. Makanya jangan nangis. Makanya sebelum terjadi kerusakan di sekitar kita, ya kita harus jaga bersama gitu kan. Semampu kita dan sebisa yang kita di bidang kita masing-masing gitu ya. Okay. Ya para akademisi yang mungkin kayak gini-gini nih kan. Gini-gini nih. Ya, bikin podcast ini juga saya pikir adalah distribusi pengetahuan. Benar. Untuk teman-teman ya. Siapa tahu kalian mager baca gitu kan. Bisa lihat podcast ini. Bukan mager baca, mungkin kita nggak sempat karena kesibukan yang banyak gitu Mas. Iya betul juga. Play aja sambil nyuci piring. Ya, benar. Sambil ya baru selesai sambil nonton gitu kan. Oke, itu tadi mungkin kata-kata, bukan terakhir juga ya, kata-kata Mas Tamimi untuk teman-teman semua, teman-teman akrab, pembaca, pendengar dimanapun berada ya, supaya kita tetap eksis di ruang lingkup hidup kita. Kita nggak boleh lupa di mana kita tumbuh di alam gitu, kita nggak tumbuh di bahan-bahan buatan gitu kan. Apalagi jangan sampai tertipu dengan omongan-omongan yang terlalu manis ya. Karena yang akan menanggung semuanya itu adalah kita. Nah, terkait penelitian ini memang uniknya adalah kalau di daerah Sumeneb itu ya itu pesantrenan yang paling kuat atau yang terus mendorong adanya atau menolak nih lahan-lahannya itu dieksploitasi. Semoga teman-teman di luar sana tuh juga tetap memperjuangkan dan bisa memperjuangkan apa yang teman-teman harus perjuangkan kayak gitu. Jangan lengah. Ada
Mungkin itu aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di next research. Dadah.